Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Aryati, NIM channel 303231113, kelas TI 4C. Di video ini saya akan menjelaskan 3 metode perhitungan yang saya gunakan, yaitu metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Yang pertama, metode iterasi sederhana. Langkah pertama untuk menghitung menggunakan metode iterasi sederhana adalah mendefinisikan nilai fx. Di sini saya menggunakan nilai fx-nya adalah x pangkat 3 minus x minus 2. Kemudian persamaan ini dirubah bentuknya menjadi ke bentuk x sama dengan gx, yaitu menjadi x sama dengan x minus 2 pangkat 1/3. Kemudian menentukan margin error. Margin error di sini saya tentukan 0,01. Kemudian menentukan tebakan awal nilai x. Di sini tebakan nilai awal x saya adalah 3. Kemudian masuk ke iterasi. Iterasi pertama dengan nilai x sama dengan 3, nilai gx sama dengan 1,170, dan nilai fx sama dengan 22. Nilai gx di sini diperoleh dari nilai tebakan awal x ini, nilai tebakan awal x yang disubstitusi ke persamaan gx, yaitu x minus 2 pangkat 1/3. Maka diperoleh hasil 1,710. Kemudian nilai fx diperoleh dari nilai tebakan x yang disubstitusi ke persamaan fx, yaitu x pangkat 3 minus x minus 2, maka diperoleh hasil 22. Kemudian apabila nilai absolut dari fx ini lebih besar daripada nilai margin error, maka iterasi dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Karena nilai fx dari iterasi pertama lebih besar daripada margin error, maka iterasi dilanjutkan ke iterasi kedua. Kemudian di iterasi kedua, nilai x. Nilai x-nya didapat dari nilai gx iterasi sebelumnya, yaitu 1,701. Kemudian nilai gx juga sama seperti sebelumnya, yaitu didapat dari nilai x yang disubstitusi ke persamaan gx. Begitu juga dengan nilai fx didapat dari nilai x yang disubstitusi ke persamaan fx. Kemudian karena nilai absolut dari fx iterasi kedua lebih besar daripada margin error, maka dilanjutkan ke iterasi ketiga. Kemudian iterasi ketiga sama seperti sebelumnya prosesnya. Kemudian iterasi terhenti di iterasi kelima dengan nilai absolut nilai fx-nya 0,03. Karena nilai absolut dari fx-nya lebih kecil daripada margin error, maka iterasi terhenti di iterasi kelima. Maka kesimpulannya, akar dari persamaan x pangkat 3 minus x minus 2 adalah 1,522. Kemudian metode Newton-Raphson. Langkah pertama yang dilakukan untuk menghitung menggunakan metode Newton-Raphson adalah menentukan nilai fx, f-aksen x, dan f-aksen x. Nilai fx yang saya gunakan di sini adalah x pangkat 3 minus x minus 2. Kemudian nilai f-aksen x adalah turunan dari nilai fx, yaitu 3x pangkat 2 minus 1. Kemudian nilai f-aksen x ini didapat dari turunan dari nilai f-aksen x, yaitu menjadi 6x. Kemudian menentukan nilai x awal, yaitu di sini saya tentukan nilai x awalnya adalah 2. Kemudian nilai x awal ini disubstitusi ke persamaan fx menjadi 4 hasilnya, dan x awal juga disubstitusi ke persamaan f-aksen x menjadi 35, kemudian juga disubstitusi ke persamaan f-aksen x menjadi nilainya hasilnya adalah 12. Kemudian dicek apakah persamaan ini konvergen dengan rumus nilai absolut dari fx dikali f-aksen x per f-aksen x pangkat 2. Apabila nilainya kurang dari 1, maka hasilnya adalah konvergen. Di sini nilainya adalah konvergen karena kurang dari 1. Kemudian ke iterasinya. Iterasi pertama x all adalah nilai x awal. Kemudian fx adalah nilai x
old yang disubstitusi ke persamaan fx, kemudian nilai f aksen x adalah nilai x old yang disubstitusi ke persamaan f aksen x, kemudian x new didapat dari rumus x old minus fx per f aksen x, maka didapat nilai 1,886. Kemudian galat atau error adalah didapat dari nilai absolut fx. Apabila nilai absolut lebih kecil daripada margin error, maka iterasi dihentikan. Apabila masih lebih besar daripada margin error, maka iterasi dilanjutkan. Karena iterasi pertama nilai absolut fx-nya masih lebih besar daripada margin error, maka iterasi dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Kemudian iterasi kedua, di iterasi kedua x old-nya didapat dari x new iterasi sebelumnya. Kemudian nilai fx sama seperti sebelumnya didapat dari nilai x old yang disubstitusi ke persamaan fx. Kemudian nilai f aksen x-nya juga didapat dari nilai x old yang disubstitusi ke persamaan f aksen x. Kemudian nilai x new-nya rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu x old minus fx per f aksen x. Kemudian nilai absolut fx-nya adalah 2,820 karena masih lebih besar daripada margin error, maka iterasi dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, iterasi ini adalah prosesnya sama seperti yang di atasnya. Kemudian iterasi terhenti di iterasi ke-16 karena nilai absolut fx-nya lebih kecil daripada nilai margin error-nya. Nilai absolut fx-nya adalah 0,020 lebih kecil daripada 0,02. Kemudian kesimpulannya, maka akar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 minus x minus 2 adalah 1,525. Kemudian selanjutnya metode secant, yaitu langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan persamaan fx. Di sini saya tentukan persamaan fx-nya adalah x pangkat 3 minus x minus 2, nilai x 0-nya 0, nilai x1 0,5, dan nilai dari margin error-nya adalah 0,01. Kemudian iterasi pertama, nilai 0 atau xi minus 1 adalah 0. Nilai x1 atau xi adalah 0,5, dan nilai f xi minus 1 adalah minus 2. Nilai ini didapat dari nilai x0 atau xi minus 1 yang disubstitusi ke persamaan fx. Kemudian nilai f xi adalah minus 3,75. Nilai ini didapat dari nilai x1 atau xi yang disubstitusi ke persamaan fx, kemudian nilai xi plus 1 atau nilai x selanjutnya, yaitu minus 2,667. Nilai ini didapat dari rumus perhitungan x1 minus fxi dikali x1 minus x0 per fxi minus fxi minus 1. Kemudian nilai galatnya adalah 3,167. Nilai galat ini didapat dari nilai absolut xi plus 1 minus nilai xi. Maka didapat nilai 3,167. Kemudian apabila nilai galat tersebut lebih kecil daripada margin error, maka iterasi dihentikan. Karena galat dari iterasi pertama masih lebih besar daripada margin error, maka iterasi dilanjutkan ke iterasi kedua. Di iterasi kedua, nilai x0 atau xi minus 1 didapat dari nilai x1 atau xi dari iterasi sebelumnya. Kemudian nilai x1 atau xi di iterasi kedua juga didapat dari nilai
XI plus 1 di iterasi sebelumnya. Kemudian nilai dari fxi minus 1 adalah minus 2,375 didapat dari nilai x0 yang disubstitusi ke persamaan fx. Kemudian persamaan fxi adalah minus 18,296 yang didapat dari nilai x1 atau xi yang disubstitusi ke persamaan x pangkat 3 minus x minus 2. Kemudian nilai x plus 1 atau nilai x selanjutnya sama seperti tadi didapat dari persamaan rumus. Kemudian nilai galatnya adalah 3,639 yang masih lebih besar daripada margin error, maka iterasi dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Di iterasi selanjutnya, langkah-langkahnya adalah sama seperti sebelumnya tadi. Maka di persamaan ini, iterasi terhenti di iterasi ke-6 dengan galat 0,004 yang lebih kecil daripada margin errornya 0,001. Maka kesimpulan akar dari persamaan x pangkat 3 minus x minus 2 adalah 1,5212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasan Basri dengan NIM C0303230087 dan di sini saya akan menjelaskan terkait kode program yang telah saya tulis dalam bahasa pemrograman Go sebagai bentuk program dari file Excel yang telah dibuat oleh teman kelompok saya yaitu Nunik Aryati. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh Nunik tadi, di sini tugas kami adalah mencari hasil dari 3 metode, yaitu metode iterasi sederhana, metode secant, dan metode Newton-Raphson. Nah, karena di sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Go, saya akan menjelaskan sintaks baris per barisnya. Baik, dimulai dari func main. Dalam bahasa pemrograman Go, setiap file atau setiap program haruslah memiliki function main, dan ini harus diimport melalui package main. Karena compiler bahasa pemrograman Go ketika ingin menginterpretasikan bahasa atau nge-transpile bahasa menjadi bahasa yang dipahami oleh komputer, yaitu binary atau 1010, maka compiler tersebut akan mencari function main ini terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari awal. FMT adalah singkatan dari format, dan ini juga perlu kita import dari bahasa pemrograman Go itu sendiri supaya kita bisa memberikan output ke command line supaya terlihat oleh pengguna. Nah, di sini saya memasukkan teks, pilih metode yang ingin Anda gunakan, 1 iterasi sederhana, 2 Newton-Raphson, dan ketiga secant. Nah, sebenarnya program yang saya buat di sini sangatlah sederhana, yaitu ketika user memasukkan angka 1, 2, atau 3, maka dia akan menuju suatu kode blok atau function yang kemudian akan dijalankan berdasarkan pilihan atau input yang telah dimasukkan oleh pengguna tersebut. Misalnya, 1, ketika pengguna mengetikkan angka 1 di command line, nantinya itu akan menjalankan iterasi sederhana main, Newton-Raphson main. Jika pengguna memasukkan angka 1, maka itu akan menjalankan function iterasi sederhana main. Jika 2, itu akan menjalankan function Newton-Raphson main. Dan jika pengguna mengetikkan angka 3, itu akan menjalankan secant main. Di sini, di video ini saya juga akan menjelaskan apa saja di dalam function tersebut sehingga fungsionalitas yang ingin dicapai terwujudkan. Nah, di sini saya menggunakan FMT yang seperti saya bilang sebelumnya adalah singkatan dari format dan method print.
untuk mencetak teks ke layar. Selanjutnya saya membuat variabel, dan di sini saya menggunakan simbol titik 2 sama dengan sebagai shortcut, karena di dalam bahasa pemrograman Go titik 2 sama dengan itu artinya kita mendeklarasi variabel sekaligus menginisialisasi value dari variabel tersebut. Nah, di sini saya lagi-lagi menggunakan library yaitu Bufio dari bahasa pemrograman Go itu sendiri. Nah, secara singkat, Bufio adalah library yang memungkinkan kita untuk menerima input dari pengguna seperti itu. Nah, di sini saya juga menggunakan method new reader yang berarti saya juga lupa menjelaskan, Bufio adalah singkatan dari buffer input output dan bisa dianalogikan sebagai pipa antara yang menghubungkan pengguna dengan program Go itu sendiri. Jadi dia bisa menangkap input pengguna. Di sini saya menggunakan method new reader dengan parameter operating system standard input. Itu artinya saya memberitahu Go atau library buffered input output ini untuk merekam atau mengambil value yang saya ketikkan. Nah, di sini saya lagi-lagi menggunakan simbol titik 2 sama dengan karena value reader atau variable reader yang tercipta dari bufio.newReader tadi akan mengembalikan dua value, yaitu input dan error. Nah, di sini saya menggunakan variable reader dan menggunakan method readString /n. Ini artinya program akan berhenti merekam apapun yang pengguna ketikkan ketika pengguna tersebut menekan tombol enter. Ya, bahasa lebih mudahnya mungkin bisa saya simpulkan seperti ketika kita menekan tombol enter, maka itu memberitahu program untuk berhenti menangkap input yang kita ketikkan di keyboard kita. Selanjutnya, melalui input yang kita terima dari reader.readString tadi, saya menggunakan lagi-lagi package yaitu strings yang bisa kita lihat di atas ini, strings, dan ini saya gunakan karena di library strings ini ada namanya method trim space yang berarti basically pada dasarnya ini memungkinkan kita untuk menghilangkan semua new line atau baris baru dari input yang kita ketikkan. Begitu. Selanjutnya, saya hapus dulu sini. Nah, error yang kita terima dari penggunaan reader.readString tadi, di sini kita menggunakan if else block, yaitu jika errornya itu memiliki value, maka akan memberikan output ke pengguna ada kesalahan saat membaca input, karena pada dasarnya kode block di baris ini berarti jika error tidak kosong, maka jika error tidak kosong yang berarti ada error, maka print ke layar pengguna ada kesalahan saat membaca input. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan if else block lagi. Jika input yang dimasukkan pengguna adalah 1, maka itu akan menjalankan function iterasi sederhana _main. Oleh karena itu, mari kita lihat apa saja kode yang di dalam function iterasi _sederhana _main. Baik. Di sini saya membuat beberapa function karena menurut saya sangatlah tidak efektif jika kita menulis kode hanya dalam satu function kemudian menjalankan function tersebut. Tentunya akan lebih baik memecah kode-kode yang kemungkinan besar akan digunakan berulang kali ke dalam functionnya tersendiri, supaya kita mengikuti prinsip dry, yaitu don't repeat yourself dalam dunia programming, yang berarti jangan mengulangi kode yang kita telah tulis. Baik, di sini saya akan membuka function iterasi sederhana main.
Nah, di awal function ini saya menulis beberapa variabel, yaitu galat underscore error sama dengan 0,01, iterasi 0, dan variabel x, fx, dan gx bertipe data float 64. Karena x, fx, dan gx ini tentunya nanti akan menampung angka desimal. Dan status bertipe data boolean yang memiliki nilai awal true. Jika diperhatikan di sini, saya mendeklarasikan variabel dalam dua cara, yaitu dengan menggunakan simbol titik 2 sama dengan, yang artinya seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, itu inisialisasi sekaligus deklarasi, yang dimana artinya saya harus memberikan value pada saat pembuatan variabel tersebut, harus langsung diberikan value. Tapi jika diperhatikan di sini, saya menggunakan keyword var untuk menginisialisasi variabel. Maksud saya mendeklarasi variabel x, fx, dan gx, dan kemudian jika saya hanya menginisialisasi variabel, saya harus menggunakan keyword var, dan setelah nama-nama variabelnya saya harus juga menentukan tipe data dari variabel tersebut. Karena bahasa pemrograman Golang adalah bahasa pemrograman yang bersifat statically typed. Artinya kita harus secara spesifik menentukan suatu variabel bertipe data apa. Nah, di sini saya menggunakan package fmt lagi untuk menampilkan output. Kemudian di sini saya menggunakan fmt lagi, tapi saya menggunakan method scanline. Nah, ini artinya saya lagi-lagi seperti package Buvio, scanline ini bisa berguna untuk kita jika kita ingin mengambil input dari keyboard pengguna. Nah, di sini setelah pengguna memasukkan input yang ingin dia ketikkan, saya memasukkan value yang pengguna masukkan tersebut ke variabel x. Nah, di sini variabel x ada simbol dan jika dalam bahasa pemrograman itu artinya yang berarti alamat memori dari variabel x. Nah, karena fmt.scanline ini mengembalikan dua value. Pertama adalah inputnya itu sendiri, dan kedua adalah error. Nah, di sini kita menggunakan seperti sebelumnya, jika error tidak sama dengan nil, artinya jika ada error, maka tunjukkan ke layar pengguna, yaitu untuk memberitahu pengguna masukkan angka yang valid. Kemudian di sini penggunaan fmt.println untuk memberikan tampilan yang lebih baik, yaitu baris baru. Selanjutnya, seperti yang saya bilang sebelumnya, status adalah variabel bertipe boolean yang memiliki nilai awal true. Nah, pada dasarnya di sini saya karena di dalam bahasa pemrograman tidak ada keyword while, yaitu jadinya saya tidak bisa menggunakan while loop. Oleh karena itu, dalam bahasa pemrograman Golang, jika kita ingin menggunakan while loop, kita harus menggunakan for loop tapi dengan sedikit modifikasi, yaitu seperti ini. For, kemudian kondisi status. Ini pada awalnya mungkin akan terlihat seperti infinite loop, tapi nanti setelah kita gali lebih dalam kode ini, kita akan melihat di mana program ini akan berhenti. Nah, pada awal iterasi ini, maka variabel iterasi yang tadi awalnya 0 akan diincrement. Kemudian gx yang bertipe data float tadi akan menampung value dari function fungsi underscore iterasi underscore metode underscore iterasi underscore sederhana, dan kita akan memberikan argumen x. Baik, langsung saja mari kita lihat apa isi dari kode function fungsi iterasi metode iterasi sederhana tadi yang telah saya bilang. Baik, di function ini pada dasarnya menerima satu parameter, yaitu x bertipe data float 64, dan function ini juga akan mengembalikan value bertipe data float 64.
Di sini saya memiliki satu variabel yang di dalamnya kita menggunakan fungsi dari library math, yaitu pow, yang adalah singkatan dari power, yang artinya di sini berguna untuk memangkatkan. Karena rumus ini yang saya terima dari Excel teman saya Nunik, pengimplementasiannya dalam bahasa pemrograman berbentuk seperti ini. Kemudian setelah function tersebut dijalankan, di sini kita menggunakan keyword return untuk mengembalikan value dari function ini. Baik, nah di sini fx juga kita memberlakukan hal yang sama. Fungsi ini menerima satu parameter, menerima satu argumen maksud saya, dan menerima satu parameter juga tentunya. Di sini adalah fungsi persamaan, dan di sini kan saya bilang bahwa fungsi persamaan ini akan kita gunakan di function-function lainnya. Karena fungsi ini pada dasarnya adalah persamaan yang telah teman saya dan saya tentukan. Nah, di sini kami kembali menggunakan math.pow, yang dimana x parameter yang diterima tadi dipangkatkan dengan 3,0. Karena di sini harus mengembalikan tipe data float 64, di sini pemangkatnya haruslah juga desimal. Dikurang x, dikurang 2, dan juga mengembalikan value seperti function yang lain. Baik. Oh ya, di sini saya juga lupa menjelaskan. Di sini ada variabel bernama data underscore table yang bertipe data nested slice bertipe string. Artinya, kalau dalam bahasa pemrograman lain ini mungkin lebih sering dikenal dengan nested array. Jadi ada array di dalam array. Tapi kalau dalam bahasa pemrograman Golang, ini berarti di dalam sebuah slice ada array dynamic atau slice lagi yang menampung string. Baik, di sini ada deklarasi variabel string, deklarasi variabel keterangan bertipe data string maksud saya. Nah, if math.abs artinya jika nilai absolut dari fx kurang dari galat error, maka keterangan akan bervalue string berhenti dan statusnya akan menjadi false. Nah, ini yang akan digunakan untuk menghentikan looping ini. Tapi jika absolut dari fx masih lebih besar dari galat error, maka program ini akan dilanjutkan. Dan di sini variabel keterangan akan menampung teks lanjutkan. Nah, di sini saya juga membuat variabel slice string yang bertipe data slice string, yang artinya array dynamic dalam Golang yang memiliki value string. Nah, di sini saya lagi-lagi menggunakan library untuk mengconvert iterasi yang tadinya bertipe data integer menjadi string. Karena strconv ini artinya string convert dan itoa ini into an integer. Jadinya mengkonversi sebuah string, maksud saya mengkonversi sebuah integer menjadi sebuah string. Kenapa string? Karena karena variabel ini cuma bisa menampung tipe data string. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan method format float, yang artinya saya ingin mengconvert tipe data float menjadi string. Nah, method ini memiliki beberapa argumen atau parameter yang harus kita isi. Pertama adalah nilai yang ingin kita convert. Kedua, seperti yang bisa dilihat di sini, adalah byte-nya. Kita ingin mengembalikan dia sebagai tipe apa, yaitu float, yang tadinya kita harus pada dasarnya menjelaskan bahwa nilai ini bertipe data apa, begitu. Kemudian
untuk angka 3 di sini, ini pada dasarnya kita memberitahu method ini untuk memberikan kita 3 angka di belakang koma, seperti yang kita akan lihat nanti di output. Kemudian 64 kita memberitahu method ini bahwa yang kita mau convert ke string adalah bertipe data float 64. Baik, di kolom pada dasarnya ini akan membuat string of slices yang akan dimasukkan ke data tabel yang setelah saya sebutkan pada saat saya awal menjelaskan function ini. Nah, data tabel yang ini yang bertipe data nested array atau nested slices dalam bahasa pemrograman Go akan diisi dengan baris saat ini, yaitu variabel yang bertipe slices of string, dan di setiap iterasi hal ini akan berulang. Nah, setelah iterasi pertama dalam iterasi sederhana, maka X selanjutnya adalah tipe GX sebelumnya. Karena itu di sini saya melakukan ini bukan swap value, tapi itu bisa disebut sebagai reassignment dari value, reassignment variable. Selanjutnya saya menampilkan teks seperti ini hanya untuk estetika. Nah, di sini saya menggunakan library table writer yang bisa didapat dari link ini, dari package ini. Dan saya juga baru tahu ini, ketika kita ingin menggunakan package atau library dari pihak ketiga atau pihak luar, kita harus membuat go.mod terlebih dahulu, karena ini seperti package.json dalam bahasa pemrograman JavaScript yang menampung package eksternal atau library eksternal atau pihak ketiga yang ingin kita gunakan di aplikasi kita. Dan juga go.sum yang berguna untuk mencatat penggunaan library apa saja dalam aplikasi kita. Baik, saya akan lanjut menjelaskan. Nah, di sini variable table akan menampung value dari penggunaan method new writer oleh table writer. Nah, di sini os.standardoutput artinya kita akan mengoutput sebuah table dengan menggunakan package ini atau library ini. Di sini untuk menentukan header dari tabel ini, kita juga perlu memberikan string. Maksud saya slices of array. Di sini iterasi kolom pertama, X kolom kedua, GX, FX keterangan, dan seterusnya. Nah, di sini method bulk digunakan untuk mengisi tabel tersebut dengan array data tabel yang kita append setiap iterasi tadi. Jadi di setiap iterasi maka data tabel akan terisi dan data tersebut kita masukkan ke tabel kita. Kemudian method render kita jalankan. Nah, di sini saya akan langsung mempraktekannya. Saya akan meng-clear terminal terlebih dahulu dan saya akan menjalankan go run nama file saya, kemudian ekstensinya. Nah, di sini akan muncul 3 pilihan: iterasi sederhana, Newton-Raphson, dan second. Nah, di sini saya akan memilih satu untuk iterasi sederhana. Nah, saya akan memasukkan tebakan awal 2. Nah, maka tabel yang rapi akan muncul berkat bantuan dari library eksternal tadi. Baik, dan jika kita lihat di iterasi sederhana di Excel yang telah dikerjakan oleh teman saya, untuk iterasi sederhana berhenti di iterasi keempat dan nilainya adalah 0,008. Nah, saya akan membandingkan dengan hasil program saya. Maka berhenti di iterasi keempat benar dan 0,008 untuk hasil fx terakhirnya.
Baik, pada dasarnya untuk Newton-Raphson dan second itu pada dasarnya adalah hal yang sama tapi berbeda di rumusnya saja, dan oleh karena itu, karena serupa dan hampir semua penggunaan sintaks dalam kode dua function tersebut sama, maka saya mungkin akan langsung lanjut ke second. Nah, di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, saya mendeklarasikan beberapa variabel, mengoutput teks untuk estetika, dan pada dasarnya ini kembali mengkonversi kode ini mengkonversi dua input, yaitu akar pertama dan akar sebelumnya. Setelah dua input tersebut kita terima, kemudian di-convert ke string, dan kita akan masukkan ke tabel seperti sebelumnya. Di sini terlihat pada dasarnya untuk metode second dan metode Newton-Raphson itu untuk penggunaan sintaksnya kurang lebih saja, dan perbedaan utamanya hanya di rumusnya saja. Nah, di sini mungkin saya akan langsung memberikan outputnya. Tadi ketika karena kita sudah mencoba iterasi sederhana, kita coba yang kedua, yaitu Newton-Raphson dengan tebakan awal 2 juga. Nah, di sini hasilnya juga sudah terlihat berhenti di iterasi ke-16, dan jika saya bandingkan dengan file Excel yang telah dibuat oleh teman saya untuk Newton-Raphson, berhenti di iterasi ke-16 juga. Dan kesimpulan akarnya kita lihat jika dari X new-nya adalah 1,524 sesuai dengan yang ada di Excel. Nah, next saya akan mencoba untuk yang second. Saya pilih opsi 3. Nah, di sini saya akan mengikuti Excel dari teman saya. Untuk perkiraan akarnya yaitu 0,5 dan akar sebelumnya adalah 0. Jadi untuk X1 adalah 0,5 dan akar sebelumnya adalah 0. Nah, di sini akan muncul informasi detail seperti yang di Excel. Berhenti di iterasi ke-6. Betul. Dan kesimpulan akarnya adalah 1,52121. Bisa kita lihat di X new-nya. X new 1,521. Nah, di sini hanya menampilkan 3 desimal di akhir karena di method format float itu saya tentukan hanya 3. Baik. Saya rasa penjelasan ini dan video ini sudah cukup panjang, dan jika saya teruskan untuk menjelaskan semua function ini secara mendetail, sepertinya video ini akan menjadi lebih panjang. Dan oleh karena itu, saya rasa akan saya akhiri di sini. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya secara singkat mengenai function ini. Maksud saya dalam project kali ini. Baik, akan saya tutup. Sekali lagi salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.